Berjumpa lagi dengan saya Rida Siswaranto Najid. Kali ini kita akan bahas tentang integrasi Oracle dengan aplikasi lain. Saya akan membahas tentang integrasi Oracle dengan Android. Part pertama. Oleh saya sendiri, dosen pembimbing Pak Rengga Asmara Eskom OSIE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tujuan: dapat menyambungkan database Oracle dengan Android dengan aplikasi lain, tapi menggunakan Android saya. Studi kasus: membuat SI sederhana tentang kesiswaan, mengimplementasikan rancangan DB. Jadi pada aplikasi ini akan menggunakan 4 teknologi: Oracle sebagai database, Android sebagai kliennya, lalu PHP sebagai web server, dan ada JSON sebagai penghubung. Alurnya seperti ini. Pertama, DB Oracle ya, ini akan di-query ke web server. Nah, lalu dari web server akan dikirimkan ke Android menggunakan JSON. Tabel yang perlu dipersiapkan, tabel siswa seperti ini. Oke. Ada atributnya, ada NRP, nama, dan nomor telepon. Desainnya jauh ya dari harapan. Ini merupakan desain dari contoh soal yang saya ambil dari modul dari Pak Rengga. Ini beliau menggunakan VB, jadi aplikasi desktop, namun kita nanti akan mencoba menggunakan Android. Fiturnya nanti bisa mencari data siswa, simpan dan edit, dan menghapus data. Oke, let's go. Oke, saya akan mengaktifkan SAM saya dulu, web server. Kita tunggu. Nah, sudah hijau. Oke, kita akan ini. Langkah pertama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu, tabel siswa. Oke. Saya akan menyalakan Oracle saya terlebih dahulu. Oke, setelah saya nyalakan Oracle-nya, saya akan membuka iSQL Plus. Buka SQL Plus. Saya akan masuk ke HR saja. Skema HR. Lalu create sesuai sintak yang tadi yang di sini ya. Create tabel siswa. Oke, ini ya. Create tabel siswa. Oke. NRP varchar 2 10 primary key. Lalu ada nama varchar 2 30. Lalu
ada alamat varchar 250. Lalu ada nomor telepon varchar 7. Oke, titik koma. Kita jalankan. Tabel terbuat. Kita cek siswa. Berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan setelah tabel terbuat, kita akan menyeting web servernya. Saya menggunakan Apache ya. Buka Explorer, Windows Explorer. Masuk ke direktori SAM. Lalu ada Apache. Masuk ke PHP. SAM PHP. Lalu buka PHP ini. Saya buka menggunakan Notepad++ saja. Maaf. Saya buka menggunakan Notepad++. Oke. Lalu cari Oci. Nah, ini tuh awalnya itu di komen seperti ini. Silahkan dihapus Oci. PHP Oci 8.dll jika menggunakan Oracle 10G ya. Jika menggunakan 11G, maka yang bawah ini yang di uncomment. Oke, setelah itu simpan. Setelah itu di reset Apache-nya. Apache di stop. Lalu dijalankan lagi. Oke, berjalan. Sekarang masuk ke htdoc. Kita buat folder yang namanya siswa gitu saja. Oke. Lalu kita buat sebuah script PHP namanya ini kita buat pertama kita akan buat create saja, create siswa, create gini aja PHP. Oke, buka dengan Notepad++. Nah, seperti ini PHP. Oke. Lalu pertama kita akan membuat connect-nya, membuat koneksi. Usernya HR, formatnya adalah ini, Oci Connect. Oke, formatnya user, password, dan DB. Oke, usernya menggunakan HR, string ya, HR. Lalu ada passwordnya juga HR. Lalu DB-nya ini adalah domain ya, domainnya localhost. Lalu slash.
localhost ya, langsung aja ya, localhost slash nama db-nya. Nama db saya adalah ORCL. Oke. Setelah itu kita akan mengquerykan, diberi if is set, dicek keberadaan dari $post nama. Oke. Lalu saya perbanyak nama NRP dan nomor telepon. Oke. Jika saya perbesar. Oke. Setelah itu kita akan menjalankannya. Query sama dengan insert into tabelnya adalah siswa NRP nama. Ini kita masukkan terlebih dahulu dolar nama sama dengan $post nama. Lalu ada NRP, $NRP sama dengan $post NRP. Lalu ada nomor telepon juga, $post no telepon. Oke. Setelah itu baru kita masukkan insert into siswa script NRP nama alamat ya, lupa $post alamat. Oke. Ini juga $post ya, alamat maksudnya. Oke, nama alamat NRP, lalu nomor telepon. Nama NRP, nama alamat nomor telepon. Oke. Valuesnya adalah $nama, lalu alamat itu adalah alamatnya, lalu alamat, lalu $NRP dan nomor telepon. Oke. Sudah. Lalu parse. Oke, parse ya. Parse. Resource-nya, connection-nya $con, lalu query-nya $query. Oke. Ini ditambahi dan con jika $con ada. Oke. Sukses maksudnya. Oke. Setelah itu ini
tambahi $respon array message kode sama dengan 0 $respon message defaultnya terjadi kesalahan pada connect. Oke. Kita ke parse, sudah di parse akan dieksekusi. $execute sama dengan OG execute. Resource-nya adalah $parse. Oke. Setelah itu sudah begini, data akan tersimpan. Lalu setelah itu dicek apakah sudah masuk atau belum. $parse dan $execute jika berjalan dengan baik ya. Oh, gini saja. If parse. Jadi setelah di parsing, dicek apakah ada error atau tidak. Jika tidak ada error, maka akan menjalankan ini. Lalu dicek lagi if $exec. Dicek, jika berhasil maka dikasih responnya code sama dengan 1. Karena sukses saya beri 1. Lalu message ada data berhasil tersimpan. Oke. Else $response code. Oke. Message-nya terjadi error. Oke. Kita copy pada execute gitu aja. Ini juga saya beri. Oke. Jadi error pada parse. Oke, sip. Setelah selesai, maka setelah disimpan, oke. Maka setelah itu ditutup. OG close resource connection, yaitu $con. Jadi ditutup koneksinya. Oke, setelah itu kita tampilkan hijau JSON encode $respon. Oke, ini akan membuat tersimpan script untuk memasukkan data ke database. Oke, setelah itu ini scriptnya. Lalu kita membuat sebuah file lagi untuk testing. Jangan index ya, tes gitu aja, php, supaya mudah untuk ngetesnya. HTML. Lalu kita buat form. Oke. Metode menggunakan post. Action ya. Oke. Create.php. Oke. Setelah itu kita buat input type. Input
Maaf, ini saya buat ke HTML aja karena tidak menggunakan script PHP. Oke, save. Kita buka tes HTML tadi. Input. Oh. Oke, seperti ini. Input langsung aja, name-nya adalah nama. Oke, ini saja. Lalu kita lihat. Oke, input type-nya teks. Oke, seperti ini. Input kita cek saja terlebih dahulu. Localhost siswa tes HTML. Oke. Ini siswa gini. Nama. Oke. Lalu setelah nama ada nomor NRP ya. Input name NRP. Lalu tipenya teks juga. Lalu NRP alamat sama ya, copy aja biar cepat. Alamat, oke. Alamat ya, nomor telepon. No telepon. Oke, nomor telepon. Setelah itu ada lagi input type submit. Name sama dengan nggak usah, bisa begini saja. Value-nya save submit gitu aja. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini. Saya tambah BR saja biar lebih rapi. BR untuk enter ya. Oke, setelah itu kita coba namanya Aziz NRP 123456, alamat Surabaya, nomor telepon ngawur. Kita submit, coba. Terjadi error pada line ke-6. Line ke-6 yaitu ini. Oh ya, if iset gini maksudnya, dan iset dan is iset. Oke, sip. Ini kita pecah saja biar enak melihatnya.
Oke, seperti ini. Coba kita jalankan lagi. Invalid karakter, terjadi error pada execute on line 21. Berarti kita lihat lagi line 21 ini execute. Invalid karakter. Oh ya, coba kita petik. Kita jalankan lagi, coba kolom, maaf ya, benar seperti tadi ya. Namun entah kenapa ini kok error, salah. Invalid karakter. Gini saja. Oke. Nama, alamat, NRP, nomor telepon. Oke. Kita jalankan lagi. Juga error. Too large for column, maksimum 7. Oh, nomor teleponnya terlalu besar. Oke, saya hapus satu. Data berhasil tersimpan. Oke, sekarang kita lihat pada tabel menggunakan ISQL Plus. Oke. Select all from siswa. Seperti ini. Sudah masuk berarti. Berarti script berjalan dengan baik. Lalu kita akan membuat script lagi. Untuk kita duplikat saja, kita save as. Namanya create sudah edit.php. Save. Oke. Connect sama ya. Kurang lebih sama. Cuma ini insert diganti insert into diganti update ya. $query sama dengan update siswa, set nama sama dengan dollar nama, lalu ada alamat, kita enter saja, alamat sama dengan $alamat variabel. Begitupun juga dengan NRP dan nomor telepon. Oke. Sama ya. Set nama where ditambahi kondisinya where NRP sama dengan NRP-nya adalah $NRP. Oke. Maaf. Oh, ini berarti NRP-nya tidak boleh diganti. Gini saja. Oke. NRP sama dengan NRP-nya. NRP tidak bisa diganti. Oke. Kita coba.
kita buat tesnya. Kita copy aja biar cepat. Ini kita ubah menjadi edit.php, nama sama. Oke, lalu kita tes ya. Tes HTML. Kok tidak berubah? Kok sama? Close saja ini, coba tes. Inputnya coba ini saya hapus, ini saja, sama aja sebenarnya. Kita coba. Oke, berhasil. Oke, ini untuk update ya, saya beri tanda aja update gini. Oke. Namanya NRP tadi 123456 ya, 123456 ya. Aziz dirubah menjadi Najid, alamat SBY, nomor telepon 1234567. Submit. Data berhasil tersimpan. Kita cek. Aziz berubah menjadi Najid, alamat SBY. Berarti sudah tersimpan, sudah script berjalan dengan baik. Lalu kita akan update sudah, delete sudah, lalu membuat script untuk menghapus. Oke, kita save as biar cepat. Hapus, delete ya, delete.php. Oke, sip. Lalu tidak memerlukan banyak ini, cukup menggunakan NRP saja bisa. Insert NRP. Oke, seperti ini. Oke, ini dihapus nama. Oke, query-nya menggunakan delete ya. Delete siswa where NRP sama dengan $NRP. Oke, sip. Parse, lalu di execute. Oke, sip. Lalu kita cek pada tes HTML, kita buat form baru, copy biar cepat, delete, method post ini diganti delete. Cukup menggunakan NRP. Oke, save. Sudah kita refresh tes HTML, delete 123456. Jadi data saya akan terhapus nantinya. Kita eksekusi, no selected. Oke.
Sekarang kita akan mencoba menampilkan data. Menampilkan data. Ada satu data ya. Satu data ditampilkan. Ini saya save file, save as. Create, delete, edit, lalu ada select one, select satu gini aja. Oh, tampilkan itu show ya. Show satu ini aja. Kita save. Oke. Lalu query-nya adalah $post adalah NRP sebagai ID. Ini select all from siswa ya, where NRP sama dengan $NRP. Oke, sip. Di parse. Oke, dieksekusi juga. Setelah di parse, dieksekusi, lalu ada sebuah perintah. Oke, ada sebuah perintah untuk meng-fetch. Ini sesudah dieksekusi, ini akan di fetch. $row sama dengan OG fetch row, fetch array. Oke. Lalu ininya execute ya, execute. Oke, jadi ini langsung gini juga bisa, biar menghemat. Execute. Tidak ada alasan, cuma biar tidak terlalu dalam. Fetch array. Lalu ada parameter OG masuk plus OG return nulls. Oke. Setelah itu dicek, ini bukan execute, ini kita ganti execute tapi diganti $row. Oke, tidak sama dengan lebih besar dari 0. If row lebih besar dari sama dengan 0. Jika 0 itu maksudnya no respon, kosong gitu tabelnya. Oke, langsung aja ya, nggak usah, biar ini taruh bawah aja. Oke, ini 080 ya, 0 kelihatannya, tidak sama dengan 0. Oke, jika 0 itu merupakan tidak ada hasil, setelah itu baru kita dapat mengambil datanya. $response code sama dengan 1, data berhasil diambil. Kan ini ceritanya mengambil, diambil. Oke, lalu ditambah lagi respon untuk namanya adalah $row nama. Oke, lalu $respon ada alamat sama $alamat nama. Oke, alamat ya, alamat $respon nomor telepon. Nomor maaf, ini $row no telepon. Oke, sip. Maka ini sudah dapat dimasukkan ya. Ini ada
ini ganti fetch, ganti execute karena saya naikkan derajatnya. Oke, sudah. Sekarang kita coba buat tesnya. Show 1, show 1. Oke, NRP ya benar. Lalu kita coba jalankan. Oh ya, kita refresh. Kok tidak ada? Oh, kok tidak ada? Kita save. Apa yang salah ini kira-kira? Oh ya, kok tidak muncul? Apa yang salah ini? Sudah saya copy tadi. Coba yang atas saja saya copy. Hasilnya bagaimana? Oh ada. Oke, ini aja kita manipulasi. Show 1. Oke, show 1. NRP-nya saja yang kita gunakan, kita manfaatkan. Oke, kita reload. Oke, show 1 NRP 1. Oh maaf, tadi kan tidak ada datanya ya. Coba kita gini aja, submit. Error terjadi, error pada fetch. Terjadi error pada fetch, jadi datanya tidak ada. Oh sih, maaf, ini ada wajib fetch array. Tadi mana wajib fetch array? $parse, ini menggunakan parse, bukan execute-nya. Parse begini, tak perlu di execute, bisa. Oke, kita coba lagi. Oh, benar tadi ya. Seperti ini, benar ya? Oke, terjadi error pada fetch karena tidak ada datanya. Kita tambahi pesannya, cek tidak ada data, tidak ada data, gini saja. Oke, tidak ada data, pesannya seperti itu. Kita cek lagi, kan memang tidak ada data ya. Lalu select, kita masukkan saja data baru, yaitu insert ya. Nama Ridasis NRP 12345, alamat Surabaya, nomor telepon 1234567. Oke, kita submit. Data berhasil tersimpan. Sekarang kita akan mencoba menampilkan lewat ini tes HTML tadi. Untuk mengetes show 12345 NRP-nya, submit. Nah, data akan tampil berupa JSON yang nantinya ini akan dikirimkan ke Android. Oke, sekarang tinggal satu script PHP lagi.
satu script PHP lagi, namanya show all, untuk menampilkan semua data. Oke, show all. Oke, ini tidak perlu digunakan, tidak perlu iset, langsung aja $ifcon. Oke, ini tidak perlu query tapi tetap digunakan seperti ini. Lalu ada kita menggunakan looping. For each begini saja, ini nanti di bawah saja. Kita menggunakan dolar baru ya, dolar respon. Ini tuh apa namanya, data, sama dengan new array. Jadi menyimpan array, lalu gini saja, biarkan kita membuat dolar respon, bukan respon, dolar data satu, data individu sama dengan new array. Oke, sip. Lalu setelah itu dieksekusi, lalu di fetch. Setelah itu ini if row tidak sama dengan 0, dicek ya. Lalu for each, ada for each, dolar kita menggunakan for each. Ini query-nya tidak perlu menggunakan ini. Sini select all from siswa. Oke. Kita looping saja. Oke, ini hapus saja. Array gitu saja ya. Ini gini saja. Ya, ini data array. Oke, lalu dieksekusi. Ini menggunakan while loop. Oke, while loop. Oke, sip. Sebentar, saya mau ngerpek terlebih dahulu. Nih, while dollar reset.
Oh gitu ya, ini kita copy aja kerpean saya ya, jadi taruh sini saja kerpean saya. Oke, kerpean saya. Jadi benar ya, ini data ini merupakan gini. Dicek if ms row if execute dan seperti ini. Benar sih, sebentar. Contohnya kerpean saya ini menggunakan MySQL ya. Saya rasa ini insya Allah juga bisa. Oke, kita coba saja seperti ini, biarkan. Oke, respon code ini kita cut saja, taruh di luar. Saya juga sama-sama belajar ini. Nama oke. Lalu kurang NRP respon. Ini jangan menggunakan respon tapi menggunakan data. Oke, sama dengan array. Sebentar, saya mau ngerpek lagi. Product. Oh gitu, oke. Jadi di sini membuat di luar looping itu ada $respon. $response miss datanya, data lengkap, data all, so all, data all sama dengan array. Oke, setelah itu all gini aja, nggak usah data. Di looping response kurang NRP, ini bukan response tapi menggunakan baru $data siswa ya, siswa data 1, data siswa saja sama dengan $ sama dengan array. Oke, sip. Lalu ini diganti menjadi jangan respon tetapi siswa. Siswa, sip. Lalu ini juga siswa. NRP sama dengan $row NRP. Oke. Oke, sip. Lalu setelah itu kita fetch kan. Saya ngerpek lagi. Array push ini ya. Copy saja. Array push respon all ya. All ke produk ini adalah siswa. Sip. Dihapus saja. Oke.
Oke. Oke, lalu ini pengecekannya. If size of array-nya kita menggunakan $respond all lebih besar dari 0, maka datanya ya, berarti ini $respond berhasil, berarti 1. Message-nya data berhasil diambil. Oke, begitu. Ini saya ganti gini aja biar sama. Sekarang kita akan mengetesnya langsung aja begini. Kita copy ya. Soal nggak usah, wes dah ini saja. Kita tes. Ada sini ya, 1 localhost siswa tes. Oke. Oh, soal tidak muncul lagi. Apa ini? Kita copy pakai ini saja kalau gitu. Oke, kita hapus ini soal dihapus. Oke, sip, tinggal tombolnya doang. Kita reload. Oke, soal submit. Size of is undefined function. Pada line 21 ini. Oh, ini juga NRP gini. Size of ini apa ya? Saya ngerpek dari internet saja. PHP ini saya ngerpek dari internet. Oh, size of ya, langsung nggak usah size of gini benar. Oke, benar. Kita jalankan lagi. Oke, soal seperti ini. Coba kita tambahkan data lagi. Kita tambahkan data lagi. Namanya adalah nama baru Najid, NRP 54321, alamat Pens, nomor telepon 12321, submit, data berhasil disimpan. Oke, kita bikin lagi, namanya Pak Rengga. Oke, 12345, NRP nya 012345, alamatnya Pens juga, nomor telepon 1234560.
Oke, submit. Data berhasil simpan. Lalu kita akan menampilkan ini. Oh, maaf. Soal seperti ini jadinya. Oke. Oh ya, yang delete tadi ada sebuah kesalahan. Ini data berhasil tersimpan, dirubah, data berhasil terhapus. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan melanjutkan ke part 2, yaitu kita mulai masuk ke Android-nya. Oke, sekian dulu dari saya. Oh, tunggu dulu, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan koneksi menggunakan perintah ini OG connect, lalu ada user, password, dan database-nya. Lalu membuat respon untuk interaksi antara server dengan Android nantinya. Lalu berikut ini query-nya untuk parsing query menggunakan parse, lalu menjalankan query menggunakan execute. Lalu untuk mengambil data menggunakan fetch array. Nah, ini fetch array. Lalu data bisa dimasukkan. Data yang diambil ini nantinya akan berubah menjadi array. Seperti ini. Oke, sekian dulu dari saya. Nantikan pertemuan part yang kedua. Oke, kita akan bermain Android nantinya.